Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara Worship Night. Bersyukur kalau hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di tempat ini secara online. Kami percaya apapun media yang kita gunakan, selama hati kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Serahkan setiap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kekhawatiran kita, apa yang kita pikirkan, serahkan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja penuh dalam hidup kita. Dan hari ini kita datang di hadapannya hanya untuk menyembah Dia, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, bersyukur atas setiap kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena tidak akan pernah tergantikan kasih-Nya dalam hidup kita. Sebab itu bersyukur dan bersyukur apapun yang terjadi. Bersyukur di hadapannya. Mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Saat kami mengingat setiap kejadian kami, saat kami ingat siapa kami di hadapan-Mu, hati kami ini penuh ucapan syukur. Kami tidak ada artinya Tuhan tanpa Engkau. Tanpa Engkau yang mengangkat kami, tanpa Engkau yang menebus kami. Sebab itu kami datang di hadapan-Mu dengan ketulusan kami. Hati kami penuh ucapan syukur karena kasih-Mu bagi kami. Setiap kejadian kami itu ajaib. Setiap kehidupan kami itu luar biasa saat kami mengingat Engkau menolong kami. Sore ini kami datang dengan hati kami. Bukan hanya sekedar kami menyanyi, tapi kami mau memberi yang terbaik hati kami bagi-Mu Tuhan. Ini hati kami. Kami memuji dan menyembah-Mu dengan sepenuhnya. Dengan hati kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Tuhan. Karena setiap kebaikan-Mu tidak akan pernah bisa kami gantikan oleh apapun selain kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau lebih lagi mengenalmu. Terima kasih. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Lebih dari semuanya Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu,
Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan ku ada. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kau ciptakan kami sempurna, karya-Mu yang luar biasa. Yesus, kami sembah Kau malam ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk memuji-Mu. Kasih-Mu yang tak tergantikan takkan pernah dapat dibandingkan. Kau yang mengangkat kami, Kau yang menebus kami, Kau yang sempurnakan kami. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, segala hormat, pujian dan pengagungan kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kau pencipta segalanya, Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat atas semesta. Kasih-Mu besar, pengorbanan-Mu mulia, karya-Mu yang menakjubkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas hidup kami, Kau yang layakkan kami Tuhan. Kau yang layakkan kami, Engkau yang luar biasa. Engkau jadi segalanya, Engkau kekuatan kami. Hanya padamu ku berharap, hanya padamu kami berserah Tuhan. Haleluya. Ku kagum akan setiap pribadi-Mu, ku kagum akan kasih-Mu. Engkau yang tak terbandingkan dengan apapun di hati kami. Hanya Engkau jadikan kami hamba yang setia, yang mengerti akan pencipta kami, yang mengerti siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengasihi
Kau yang membuat kami berarti, Kau yang membuat kami bisa melakukan segala perkara. Ku kagum hormat akan Engkau, Yesus, Engkau segalanya. Engkau indah, Engkau segalanya bagi kami. Kami kagum, kami hormat. Malam ini kami sujud di hadapan-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami mengakui kedaulatan-Mu. Kami mengakui kehebatan-Mu. Berdaulat penuh atas kami Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum
kagum akan Engkau, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Engkau indah, Engkau ku kagumi Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar pengorbananmu, tak terselami oleh hati kami. Sungguh besar, terima kasih Tuhan, Kau membuat hidup kami berarti. Terima kasih Bapa. Oh, kami sembah, kami puja. Hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu, jiwa kami bersuka karena-Mu. Kau puaskan kehausan kami, Kau yang bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, Kau yang menguatkan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau dahsyat, Engkau mulia, segala pekerjaan-Mu ajaib, segala kuasa-Mu nyata. Itu yang kami lihat, itu yang kami rasakan Tuhan. Kami tahu Kau beserta kami, kami tahu Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, sampai hari ini kami tahu dan kami percaya
Engkau Tuhan yang menuntun kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah goyah Tuhan. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego yang tidak gentar masuk dalam dapur perapian. Mereka tetap setia. Apapun yang dihadapi mereka tetap setia. Malam ini, kalau kami melihat kasih-Mu yang luar biasa, kami mau belajar. Kami lihat kebesaran-Mu melebihi dari hidup kami, dan kami belajar mau setia. Meskipun badai, meskipun taufan datang menerpa, kami tetap setia Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini nyanyian kami, ini pujian kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa. Ku tetap setia. Terima kasih Bapa. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lama. Sekali lagi katakan di hadapannya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia sampai selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini hati kami, ini pernyataan kami. Kami belajar untuk kami tetap cinta apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami belajar tetap setia apapun tantangan di hadapan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang setia juga bagi kami. Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya Engkau menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu untuk kami, seluruh jemaat-Mu. Sampaikan dari hati-Mu yang paling dalam, yang Kau rindukan bagi kami, untuk kami bisa berubah. Sampaikan kebenaran-Mu, biar itu semua mengubahkan kami. Biar kami selalu tetap setia dan kami cinta kepadamu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat petang Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mencoba bersama-sama untuk sharing firman Tuhan mengenai pemuritan di dalam keluarga. Polusi udara adalah pembunuh yang diam-diam mematikan. Tidak kelihatan, tapi dalam studi inovatif dari Health Canada memperkirakan 8,8 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyebab yang terkait dengan materi partikulat atau bentuk polusi udara. Gambaran dari polusi udara ini turut menggambarkan mengenai dampak yang mematikan dari spiritual pollution, yaitu pengotoran atau pencemaran spiritual. Disadari atau tidak, kita hidup dalam budaya yang dipenuhi dengan spiritual pollution yang membombardir kita dengan berbagai pengaruh melalui peristiwa yang terjadi setiap hari. Orang dewasa di Amerika diperkirakan menerima 16.000 data sensorik per hari, baik melalui email, berita harian, surat kabar, feeds media sosial, pergaulan, dan lain sebagainya. Secara perlahan, tapi pasti menstimulir pikiran kita dan berdampak pada kesehatan jiwa, emosi, dan akhirnya perilaku kita. Karena hari ini kita sangat mudah terpapar racun-racun seperti ketakutan, kepahitan, kegeraman, iri hati, kesombongan, kebiasaan adiktif, dan sikap negatif lainnya.
mengetahui hal ini, bagaimana kita melindungi diri kita dari ancaman tersebut? Iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menjatuhkan orang percaya ke dalam dosa. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Yesus yang Tuhan saja dicobai oleh iblis, apalagi kita manusia yang berdosa. Nah, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak ditelan oleh iblis? Terutama yang diincar iblis adalah keluarga orang percaya. Judul firman hari ini adalah Family Disciple atau memuridkan keluarga. Yang pertama, memang kita harus memuridkan keluarga kita. Di dalam Ulangan Deuteronomi pasal 6 ayat 7 mengatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Pendeta Dr. Paul Becker menyelesaikan pendidikan PhD-nya khusus tentang kitab ulangan di University of Bristol dalam bimbingan Profesor Gordon Wenham. Dalam tulisan bukunya yang berjudul Kitab Ulangan Allah yang Menepati Janji-Janjinya, kitab ini sangat relevan di segala musim. Tulisan Musa yang luar biasa ini juga dipakai Yesus saat menghadapi pencobaan dari iblis. Bahkan, kata Paul Becker, masih relevan dengan keadaan dunia masa kini yang penuh dengan tidak kepastian. Kitab ulangan ini bisa menjadi jawaban. Kalau saudara ingin membuktikan, bacalah Alkitab di ulangan, maka saudara akan menjumpai janji-janji Tuhan, perintah Tuhan dari generasi ke generasi. Kitab ulangan merupakan khotbah terakhir dari Musa untuk mempersiapkan bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Dan ulangan pasal 6 ayat 7 ini merupakan perintah Tuhan buat semua generasi orang percaya. Bukan sekedar himbauan, kata haruslah merupakan jelas-jelas perintah. Keluarga merupakan dasar dan tempat utama pemuridan orang-orang Kristen untuk mewujudkan pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan agar siap menghadapi tantangan kehidupan di era digital seperti saat ini. Alkitab menjelaskan bahwa cara pemuridan yang benar adalah mengajar dengan berulang-ulang, membicarakan terus-menerus, mendiskusikan dimanapun keluarga itu berada. Dengan perkembangan teknologi saat ini, Tuhan juga memberi kemudahan untuk mengajar dan memuridkan anak-anak Tuhan. Orang tua berperan penting melakukan pemuridan Kristen dalam keluarga untuk mendidik dan mengarahkan anak-anaknya menjadi generasi yang konsisten dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan menjadi murid Kristus yang sejati. Orang dunia saat ini sangat mementingkan dirinya sendiri, fokus pada dirinya sendiri. Di mana-mana selalu selfie, potret makanan yang dibeli, temannya cukup gadget, HP, internet, daripada keluarga. Hal ini pun berimbas pada generasi anak-anak Tuhan, orang percaya. Kita bisa melihat apabila ada keluarga yang masuk restoran bersama-sama, setelah pesan makanan, masing-masing anggota keluarga begitu duduk, langsung ambil HP-nya masing-masing, dia membisu sampai makanan pesanannya datang. Apakah demikian kita? Untuk itu, misbah keluarga merupakan pemuridan yang efektif di dalam keluarga. Ayah bisa sebagai imam untuk memimpin, mengajar, berdiskusi, berdoa bersama.
Anggota keluarga juga dapat diajak bergantian membawakan firman, pimpin pujian, mengiringi musik, berdoa syafaat. Ayat yang penting didiskusikan agar meresap dalam kehidupan anggota keluarga. Mendoakan yang sakit, mendoakan orang lain yang kesulitan dan sebagainya. Saling membangun dan saling mengajar. 1 Timotius pasal 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Yang kedua, being trustworthy parents, atau menjadi orang tua yang dapat dipercaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 tadi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam hukum kehidupan manapun Anda dipercaya bukan karena kata-kata, melainkan karena tindakan Anda yang sesuai dengan kata-kata Anda. Kita dapat mempercayai Kristus Yesus karena tindakannya sesuai dengan yang dikatakannya. Di dalam kehidupan keluarga, kita juga harus selalu sadar bahwa anak-anak adalah peniru-peniru yang ulung. Setiap saat mereka akan mengamati, mendengar, menyimak, mencerna, dan baik secara sadar atau tidak, mereka meniru apa yang Anda lakukan. Jadi ketidakselarasan antara perkataan dan tindakan akan menjadikan kebingungan dan tanda tanya bagi anak-anak. Alhasil, sangat mungkin terjadi trust issue di dalam keluarga. Dan kita harus siap dengan konsekuensi perlawanan. Kita semua pasti ingin sekali menjadi orang tua yang patut diteladani. Meskipun kita sadar ada banyak hal di dalam diri kita yang tidak patut ditiru. Karena itu, untuk dapat menjadi teladan, kita harus terlebih dahulu menjadi orang tua yang dapat dipercaya. Kita garis bawahi dan tulis dengan tebal. Mustahil menjadi teladan jika antara perkataan dan tindakan kita tidak dapat dipercaya. Sebelum kita mendoakan agar anak-anak kita bersikap saleh, kita perlu berdoa agar kesalehan terlebih dahulu ada di dalam diri kita, supaya kita dapat menjadi teladan bagi mereka. Setiap orang tua perlu menjadi pengetahuan yang hidup bagi anak. Seperti kalau Anda ingin anak Anda tidak merokok, ya Anda jangan merokok di depan mereka. Seperti bunyi 1 Timotius pasal 4 ayat 12 versi The Message, teach believers with your life. Ajari orang percaya dengan hidup Anda. Jika kita ingin anak kita menjadi orang yang sabar, berusahalah menjadi orang tua yang sabar. Jika kita ingin anak kita menjadi orang yang rendah hati, jadilah orang tua yang tidak sombong. Kita juga perlu menjadi orang tua yang terbuka atas kelemahan dan kelebihan kita. Jadilah orang tua yang berbagi hidup dengan anak-anak kita. Artinya meskipun mereka mungkin melihat kelemahan kita, tapi pergumulan bahkan kegagalan yang kita lewati, kemungkinan besar akan menjadi pelajaran yang paling mengena bagi mereka. Sebab anak-anak kita juga tidak sempurna, dan mereka memerlukan orang tuanya sendiri sebagai contoh nyata bagaimana orang percaya mengejar kesalehan, menyesali dosa, dan tidak berkubang di dalam dosa maupun kegagalan. Jadi mari kita sebagai orang tua terlebih dahulu menghidupi hal-hal yang ingin kita sampaikan pada anak-anak supaya meneladani kita. Mari jadi orang tua teladan dengan cara menjadi orang yang dapat dipercaya dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Yang ketiga, a family of submission, atau keluarga yang tunduk kepada firman. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7,
Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketidakmampuan kita dalam membendung pengaruh yang salah dari budaya saat ini adalah pengaruh yang salah dari kebutaan rohani. Kebutaan rohani yang dimaksud adalah ketidakmampuan di dalam memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan kebenaran. Di dalam keluarga, kita dapat melihat bagaimana kebutaan rohani selalu menimbulkan konflik. Adam dan Hawa berdosa dan mereka saling menyalahkan atas dosanya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 dan 13. Sarah adalah orang yang menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar sebagai istri, namun kemudian menyalahkan Abraham atas perbuatannya. Kita bisa baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 2 sampai dengan 5. Kita tak dapat menampik hal-hal demikian sering terjadi di dalam keluarga kita. Hubungan di dalam keluarga pada umumnya mengalami banyak pergumulan akibat kebutaan rohani. Mereka terlalu sering menyalahkan orang lain tanpa melihat ke dalam dirinya sendiri. Padahal Yesus selalu meminta kita untuk memeriksa diri kita terlebih dahulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Itu sebabnya kita harus mencegah kebutaan rohani melalui satu kebiasaan yang baik, yaitu tunduk pada kehendak Tuhan atas keluarga kita melalui firman. Tuhan paling sering memanggil kita untuk tunduk pada kehendaknya di tengah konflik atau masalah keluarga. Jadi tunduk pada kehendak Tuhan bisa berarti mengampuni anggota keluarga yang menyakiti kita. Tunduk pada kehendak Tuhan juga berarti tunduk pada anggota keluarga lainnya di dalam kasih. Sebelum Paulus meminta para istri untuk tunduk pada suaminya, ia berkata, "Untuk menghormati Kristus, hendaklah kalian tunduk satu sama lain." Kita bisa dapatkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Sebab itu pula yang Yesus lakukan ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Selain itu tunduk kepada Tuhan juga berarti setia menanggung hubungan yang sulit di dalam keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Diperlukan tertib dan fungsi yang benar. Ayah harus menjadi imam, istri harus menjadi penopang, dan anak melengkapi keluarga ini untuk menjadi bahagia. Banyak tokoh Alkitab yang gagal memuridkan keluarganya. Abraham, Yakob, Lot, Daud, Salomo, dan seterusnya. Bahkan para imam pun tidak menjalankan perintah Tuhan. Dapat kita lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Imam Eli, Samuel, Elkana, Hofni, dan Pinehas. Kegagalan itu disebabkan mereka tidak tertib dalam menjalankan fungsi sebagai father figure. Kegagalan yang ditulis dalam Alkitab memberikan pelajaran bagi kita untuk kita ajarkan kepada keluarga. Dibutuhkan komitmen dan konsistensi dalam mengimplementasikan pemberitaan Kristen dalam keluarga. Yesus memanggil kita untuk bertekun di dalam kehendak-Nya. Jadi, mari kita lakukan kebiasaan untuk tunduk pada kehendak Tuhan, supaya kita tidak mengalami kebutaan rohani yang selalu mengakibatkan ketidakpekaan kita atas dosa yang terjadi dalam keluarga. Istri tunduk menghormati pada suami, suami mengasihi istrinya, dan anak-anak menghormati orang tuanya agar panjang umurnya. Kiranya firman Tuhan sore hari ini menjadikan berkat bagi kita semua. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan
yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah ya bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya firman ini bukan hanya sebagai pelajaran belaka, melainkan sebagai transformasi kehidupan kami menjadi semakin mirip dengan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami semakin teguh beriman kepadamu dan kami menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin.